Halo Food Trainer Indonesia, ketemu lagi dengan saya di acara Foodies on Sharing dalam bulan Ramadan ini. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sama salah satu teman saya yang mungkin brandnya itu sudah cukup terkenal ya gitu. Jadi kami di Foodies ini memang selalu berusaha untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang oke banget gitu kan, yang banyak banget ilmunya dan yang pastinya yang pengen sharing. Nah, buat teman-teman yang udah pada join sekarang, bisa mungkin absen dulu. Itu ada yang ngomong, oh ya Bandung hadir, halo halo. Bisa absen dulu nggak? Itu dari mana aja? Sementara saya coba panggilin teman saya ya dari salah satu co-founder sekaligus CMO-nya Kopi Kenangan. Ditunggu dulu ya. Kita tunggu CMO-nya Kopi Kenangan, Mbak Cynthia. Halo. Halo. Hai, Sar. Seneng banget ya akhirnya bisa ketemu lagi. Iya ya, walaupun lewat IG live. Iya, padahal dulu waktu belum COVID kita jarang banget kopdaran ya. Banget. Aduh, finally. Apa kabar, Sin? Baik, apa kabar, Sar? Sehat sekarang? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sedikit dikenalin dulu. Kalau soal brandnya sih kayaknya nggak perlu dikenalin lagi kali ya. Gitu, kayaknya udah very very well known lah gitu kan. Siapa coba yang nggak tahu Kopi Kenangan berarti kagak gaul. Ya. Nah, jadi buat Food Trainer Indonesia, ini aku manggilnya apa ya? Cynthia aja lah ya, nggak usah pakai Mbak Cindy atau aja, apa ya. enggak, Cindy aja. Gitu. Jadi Cynthia ini sebenarnya salah satu co-founder ya, bener ya? Co-founder Kopi Kenangan, sekaligus saat ini dia menjabat sebagai CMO-nya Kopi Kenangan. Jadi kayaknya kalau kita mau ngobrolin semua hal tentang Kopi Kenangan, ini orang yang paling tepat banget untuk ditanya-tanya, karena dia nggak mungkin nggak tahu. Mudah-mudahan tahu semua ya. Nah, buat teman-teman yang udah join dari tadi atau yang baru join, itu kalau ada yang mau nanya nanti ke Cynthia itu bisa, tapi tolong pakai fitur Q&A yang di bawah ya, karena kalau nanyanya nanti di kolom komen takutnya ketimbun terus hilang, saya nggak baca. Gitu. Jadi nanti pasti akan aku bacain pertanyaan-pertanyaan, simpan aja di Q&A. Oke. Sin, gini Sin. Ini kan kita sama-sama tahu ya, sekarang tuh kan lagi lagi pandemi COVID-19 ya, maksudnya kayaknya bukan optimis. Kalau ngomongin optimis kayaknya berlebihan gitu ya. tapi gue ngerasa kita harus tetap semangat, kita harus tetap punya harapan lah, gitu kan. Benar. Kita juga sama-sama tahu COVID-19 ini kan juga melandanya bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Of course ibaratnya semua bisnis F&B itu kan pastinya terdampak gitu. Makanya hari ini sebenarnya gue pengen ngajak ngobrol banyak sih sebenarnya tentang Kopi Kenangan, karena kalau dilihat kan keren banget lah ya gitu. Keren banget dari ide-idenya gitu. Kemudian di tengah masa-masa kayak gini kok bisa-bisanya gitu dapat funding lagi tuh bingung gue. Maksudnya nggak kebayang gitu kok bisa gitu kan. Nah cuma oh ya teman-teman, komennya aku matiin dulu deh, kalau nggak biar nggak ganggu wajahnya Cynthia, nggak enak soalnya ada tulisannya. Gak apa-apa. Nah, boleh nggak Sin, paling diceritain dulu mungkin dari awal kali ya, buat yang pasti kan teman-teman food trainer juga pada pengen tahu dulu awalnya tuh gimana gitu, idenya dari mana. Terus kan kalau dilihat kayaknya banyak banget campaign-campaignnya, baik itu konsep bisnisnya, kemudian konsep komunikasi dari Kopi Kenangan, itu kan kayaknya pionir, suka paling terdepan yang akhirnya maksudnya dijadiin panutan, dijadiin benchmark gitu sama teman-teman di Indonesia gitu. Boleh nggak diceritain awalnya itu gimana gitu?
Awalnya sih sebenarnya itu jadi sama James itu kita bertiga temenan. Terus idenya sendiri itu datangnya sebenarnya dari Terus Ed Oke. bilang waktu itu kan ada memang lagi tahun 2017 tuh ada wave kopi susu lah lagi trending. Sampai sempat ada Jokowi visit ke salah satu coffee shop kan yang di Ya, Jakarta ya, Selatan ya. ya, ya. Itu terus kita mikir kayak ya udah daripada kita kayak cuma nongkrong-nongkrong aja, kenapa kita nggak mulai bisnis baru gitu. Kan sekarang juga ibaratnya marketnya udah di-educate tentang kopi susu itu apa, terus perpaduan kopi susu itu seperti apa, rasanya kayak gimana, itu kan udah dibantu lah ya sama yang pioneer-pioneer sebelumnya mengenai kopi susu gitu. Jadi kita ibaratnya yaudah kita ride the waves aja nih, lagi hits, kita ikutan, kita coba buka satu nih di Menara Stanchart waktu itu. Jadi benar-benar kita modal bertiga, ya coba-coba nekat-nekat aja, chipin bertiga patungan untuk buka itu. Sebelumnya kita juga beberapa bulan tuh sempat kayak coba-coba resep, sempat banyak banget resepnya, sampai jittery juga karena kebanyakan kafein, sampai nggak tahu ini rasanya yang mana ya gitu, sampai lupa. Akhirnya kita come up with satu resep. Yaudah kita coba deh jualan, jangan banyak-banyak menu dulu. Kita menangin kopi susu dulu nih, kita enakin yang hero produknya. Jadi kita mantepin dulu. Tanpa disangka pas kita buka hari pertama, kita buka di Stanchart, itu sekitar 600 cups sold first day. First Itu day. bener-bener yang kayak di luar ekspektasi ya, karena satu lokasinya itu ke perkantoran, daerahnya juga bukan daerah yang ramai orang lalu lalang gitu, memang paling cuma tenan situ. Jadi kita juga strateginya juga awalnya yaudah kita coba nih, kita udah buka, kita kirim ke family and friends buat mereka coba. Gitu kan gratis kan, paling cuman modal COGS aja gitu kan. Kita kirim, minta mereka feedbacknya gimana, kita track pakai Google Form. Tapi mereka tuh bilang enak. Terus karena namanya catchy, es kopi kenangan mantan, jadi mereka juga yang ngepost kayak, rasanya kayak rasa mantan ya, manis-manis pahit gitu. Jadi mungkin karena kita juga nggak ngelakuin banyak ads atau nggak ada budget marketing lah, kita sama sekali benar-benar cuman keluarin kita kirim ke family and friends, terus punya koneksi misalnya di kantor apa yang orangnya banyak, kita kirim 20 gitu, mereka bagi-bagi terserah gimana. Benar-benar gerilya banget sih mulainya. Jadi ya udah mulainya dari teman-teman, terus organik gara-gara namanya agak nyeleneh. Lucu ya. Iya, karena everybody has mantan kan, mantan teman kayak, mantan pacar, jadi reflected lah gitu. Nah, ya itu sih yang sebenarnya bikin mungkin rasanya juga pas, sama brandingannya juga ngena, sama jokesnya tuh kena sama orang Indonesia banget gitu. Tapi pertama kali dapat satu phrase nama kopi kenangan itu dari mana ya idenya ya? Kita pengen kan kayak nama-nama coffee shop tuh unik-unik gitu. Apa ya yang melambangkan Indonesia banget, yang semua orang pernah ngerasain, dan ini tuh setiap orang bilang tuh, ini emang Indonesia ya, kenangan. Agak-agak generik karena namanya kopi kenangan. Karena kita juga mikirnya, ya udah nanti mungkin targetnya bisa diekspand ke nggak cuman yang milenial, tapi mungkin orang tua kan juga punya kenangan, anak-anak muda juga punya kenangan. Jadi kayak ya udah ini generik lah namanya, kita pakai ini aja gitu. Gitu. Jadi lebih ke apa ya? Ya lebih ke lucu aja gitu kali ya dipakai. Ya, lucu aja, semua orang juga punya kenangan gitu. Jadi relatable lah ke semua orang gitu. Nah, tapi kalau dari campaign-campaignnya nih, kan kayaknya campaign-campaignnya benar-benar catchy gitu. Itu sebenarnya ada proses untuk ada prosesnya nggak sih? Misalnya apakah lo gelar survei atau misalnya, ngumpulin nih semua anak-anak sini-sini sumbang ide atau gimana sih? Nah, itu yang kedua. Ngumpulin anak-anak, sumbang ide, maksudnya anak-anak marketing juga mikirnya kan, oke, nama campaign ini jangan jauh-jauh sama brandingan kita lah gitu. Jadi come up lah waktu itu Harmanas, Hari Mantan Nasional, itu kita bikin trademark, sampai kita bikin trademark
Terus abis itu ada juga menanti tanggal tua kan. Ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener cuma orang Indonesia yang tahu lah apa arti menantu, apa arti mantan kayak gitu. Jadi emang kita mau brandingannya localization banget, yang emang orang Indonesia doang yang tahu gitu. Even merchandise kita juga benar-benar localized kan. Ya, ya, ya. Gitu. Nah, lucu sih sebenarnya dari tadi. Nah, terus kalau ini, kan sebenarnya kan pandemik ini kan juga baru udah lumayan lama ya, sekitar 3 bulan kalau gue nggak salah. 3 bulan. Gitu. Bisa nggak cerita dong, maksudnya di Kopi Kenangan sendiri pasti kan terdampak juga lah ya, nggak mungkin nggak. Iya, iya. Apa sih langkah-langkah yang diambil sama Kopi Kenangan pada saat pandemik ini? Jadi itu sebelum di-announce jadi pandemik worldwide, itu kita udah dengar kan beritanya dari China seperti apa, terus kedua Italy, terus kita udah mikir kayak, oh nggak lama lagi mungkin akan efek Indonesia dengan kayak social distancing. Kita langsung waktu itu adain urgent meeting, kayak, oh we can do better di sini untuk maksudnya prevent and avoid supaya bisnis tetap jalan gitu. Oh ya udah, kita satu ya, karena kan kita nomor satu kan customer, jadi kita pedulin customer SOP-nya dulu. Oke, kita bikin campaign aja yang harus step by step make sure produk yang kita produksi itu benar-benar aman untuk dikonsumsi. Jadi kita come up with campaign namanya Senang, Sehat Bareng Kenangan. Itu ya kita ya sekarang udah menjadi normal lah ya, kayak cek suhu badan setiap 6 jam untuk setiap staffnya. We actually started the care card yang di mana setiap produk yang dibikin lalu di-deliver sama food aggregator partners itu akan terima care card, di mana di situ ada suhu badan barista, kasir, dan siapapun yang handle foodnya sampai mitra pengemudi itunya ya, suhunya mereka gitu. Dan kita juga tetapin kayak kalau misalnya lebih dari suhu sekian itu nggak boleh ambil orderan gitu. Terus cuci tangan, terus pakai face shield. Sekarang kita bahkan pakai mask yang benar-benar nutupin seluruh muka gitu. Kan kita juga mau protect our employee dari semua exposure kan, karena mereka udah paling garda terdepan buat kita juga. Dan mereka interact banyak orang gitu. So kita make sure kayak both parties, our employees sama customer kita juga terlindungi lah gitu. Berarti mungkin yang dilakukan penyesuaiannya lebih ke penyesuaian SOP kali ya? Iya, penyesuaian SOP, dan itu kita terapin benar-benar. Iya. Nah, terus gini, kan kalau Kopi Kenangan kan kalau dilihat banyak banget ya rumah mantannya. Apa alias sampah lah gitu kan. Iya. Gitu. Nah, tapi kan ada juga kan ada macam-macam ya. Seingat gue itu ada yang stand alone, maksudnya yang nggak ada yang stand alone, ada juga yang di dalam mall gitu. Nah, ini kan to be honest pasti kedampak lah yang di dalam mall gitu kan. Di dalam mall itu basically pasti pada tutup. Ya, bener nggak? Ya. Bener ya? Ya. Nah, itu ada strategi khusus nggak? Maksudnya either dari sisi apa ya, menstrategikan baik itu dari apa ya pendapatan maupun dari karyawan gitu. Ada nggak solusi? Ada nggak? Maksudnya solusi apa? Strategi apa sih yang diambil sama Kopi Kenangan untuk mensolusikan si rumah mantan yang tutup yang di mall-mall ini? Banyak banget solusi yang kita lakukan kan. Banyak toko yang di dalam mall yang completely tutup karena memang mallnya benar-benar tutup. Tapi ada juga beberapa mall yang memperbolehkan pesan antar delivery gitu. Dan itu kita juga ikutin SOP yang ditetapkan oleh landlord. Kayak misalnya boleh pesan antar tapi mitra delivery nggak boleh masuk, hanya boleh melalui basement, let's say. Jadi kita utilize manpower yang tokonya completely shutdown, yang benar-benar tutup untuk perbantuan gitu. Jadi perbantuan di misalnya jadi runner, jadi mereka dari toko ke basement untuk nganterin, terus buat toko-toko yang stand alone juga
kan kalau ruko buka tutup pintu, nah itu ada orang yang memang dedicated untuk buka tutup, jadi nggak ada banyak contactless lah buat pegang gagang pintu. Nah itu benar-benar ada dedicated. Jadi kita juga ada traffic controller di dalam, misalnya toko kita yang ada di dalam ruko nggak boleh ada berapa banyak orang kayak gitu. Jadi absorbment manpower juga kita distribusiin secara even. Bahkan dari tadinya role-nya yang nggak ada kayak buka pintu atau traffic controller kita adain supaya mematuhi juga kan aturan pemerintah PSBB segala macam. Jadi ya semua SOP jadi tambahan dan itu diperbantukan oleh manpower yang tokonya benar-benar tutup gitu, shutdown. Nah, gitu. Terus itu kan tadi dari sisi manpower-nya gitu, tapi ada nggak sih campaign-campaign tertentu yang di launch sama Kopi Kenangan itu yang benar-benar karena COVID banget gitu, akhirnya muncul si campaign atau misalnya muncul produk ini karena setelah COVID ini, ada nggak? Ada, jadi ada tiga campaign yang kita launch. Yang tadi yang senang sehat bareng kenangan itu yang tentang SOP. Terus campaign yang seliter kenangan itu yang 1 botol besar mendukung orang-orang yang butuh stok kopi yang nggak perlu bolak-balik order terus bayar ongkir segala macam. Terus yang ketiga kita juga nge-launch delivery feature yang saat ini baru available di Jabodetabek yang bisa dipesan melalui aplikasi Kopi Kenangan. Jadi sambil bisa kirim langsung pakai delivery-nya, bisa kumpulin kenangan points juga, bisa nikmatin eksklusif promo yang ada di Kopi Kenangan, aplikasi Kopi Kenangan gitu. Dan yang terakhir kita juga baru nge-launch jamu series. Di situ benar-benar menu yang kayak ada sari asam splash yang ada unsur jamu dan kesehatannya. Jadi kita berusaha kayak ningkatin immune booster kayak gitu-gitu. Jadi itu enggak terlalu tradisional kayaknya. Susah buatnya, bahan bakunya. Benar-benar. Jadi itu benar-benar campaign yang kita launch yang nggak ada ada di mapping plan kita di sebelum COVID ya. Jadi setelah COVID, kita harus ngelakuin ini adjustment dari kayak demandnya kan walk-in nggak ada nih sekarang karena semua rata-rata nggak boleh kan. Jadi yaudah kita shifted to kita distribute demandnya ke food aggregator, ke aplikasi kita kayak gitu. Dan fitur apa aja yang bisa ngedukung demand distribution itu gitu. Tapi kalau jadi ada perubahan nggak sih misalnya di let's say kayak di apps-nya sendiri gitu kan, mungkin dulunya nggak ada, sekarang jadi ada, feature-nya apa aja kira-kira yang ada? Yang sekarang baru ke develop adalah yang tadinya nggak ada delivery feature, karena itu mostly cuma buat pre-order, buat orang walk-in terus pick up. Sekarang udah ada delivery. Oh, gitu. I see. Tapi hanya baru tersedia di Jabodetabek aja. Jabodetabek dulu. Ya, betul. Oke. Berarti itu ya, maksudnya apa sih antisipasinya lebih ke ada campaign gitu kan sama mungkin di internalnya lebih ke SOP gitu. Kemudian kalau untuk para pecinta mantan ini ada kopi seliter. Kalau mau beli yang nggak mau hemat di ongkir, jadi beli aja seliter tahan 3 hari. Dan 3 hari sama mungkin lebih ke delivery feature karena tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Oke, berarti nih kita kan sering banget ya sekarang dengerin kita udah masuk di era new normal gitu. Nah, any comment nggak misalnya apakah kalau untuk specifically ya gitu, maksudnya untuk bisnis di kenangan ini apa sih new normal selain SOP tadi ya gitu? Apa sih new normal lain yang kira-kira gitu akan jadi permanen? New normal yang kira-kira akan jadi permanen ya tadi yang selain SOP itu mungkin fitur delivery itu sendiri gitu. Jadi new normal adalah kayak kemudahan aja gimana waktu yang sebelumnya bisa datang terus langsung pre-order, langsung ambil. Sekarang kalian bisa schedule untuk kapan mau di delivery, apalagi sekarang lagi bulan puasa mungkin bisa pesen jam 9 untuk diantar nanti jam 5 kayak gitu. Jadi lebih ke convenience aja. Yang sekarang Kopi Kenangan lagi kembangin buat jadi new normal. Jadi whatever yang kita bisa
buat untuk support that convenience buat di kopi kenangan, we will definitely develop that gitu. Hmm. Jadi gimana caranya si teman-teman customer ini tuh benar-benar difasilitasi lah gitu, maksudnya fasilitasi, dideketin gitu lah produknya. Iya, kalian nggak bisa datang ke outlet, kita yang datang ke kalian gitu, pakai delivery misalnya. Nah, gitu. terus nih. Nah, terus kan apa ya? Kita kan gini ya, nggak bisa dipungkiri, maksudnya kondisi akhir-akhir ini gitu kan, pada akhirnya itu kan bikin kita yang sebagai pebisnis gitu ya, itu pada mereview ulang lagi, either itu mungkin model bisnisnya, revenue streamnya gitu kan, terus cara how we communicate gitu kan, terus gimana SOP yang tadi gitu kan. Nah, kalau untuk kopi kenangan nih, ada nggak sih step-step atau misalnya step atau platform atau mungkin strategi baru itu yang udah sekarang itu lagi disusun untuk misalnya nanti si COVID ini berlalu, walaupun kita masih belum tahu kapan ya gitu, tapi ada strateginya lebih kayak gimana nih kita shifting demand yang dari walk-in yang dulunya emang mostly demandnya dari walk-in ya, ordernya itu ke channel-channel yang bisa kita utilize supaya tetap balancing demand gitu. Jadi seperti yang tadi yang kayak kopi seliter, terus mungkin kita utilize our food aggregator partners karena kan mereka reach-nya besar sekali gitu, di luar non-Jabo pun ada gitu. Dan untuk Jabodetabek juga mungkin karena untuk shifting demand kita juga coba kita punya partner yang food aggregator tersebut, kita juga punya aplikasi. Gimana nih kita bisa utilize our app supaya mereka juga tetap poinnya adalah order kopi, straight to the point. Buka app, order kopi dapat dah gitu aja. Sama tetap dapat benefits dari loyalty mereka, loyalty points. Apa yang bisa bikin mereka tetap consume kopi dengan convenience, terus gampang, terus tetap dapat benefit either promo atau loyalty points yang tadi gitu. Ada subscription nanti mungkin yang kita akan lakuin juga. Oh, berarti next-nya itu ada subscription juga ya? Ya. Jadi memang banyak yang kita adjust di bisnis strategi yang memang kita harus lakuin to cater the new normal gitu. Bener. New normal ini. Nah, terus bisa ini nggak kasih cerita dong Sin, maksudnya yang tadi sempat gue singgung di awal banget ya gitu, maksudnya kan ini bener-bener sebuah berita yang kalau gue bilang mengejutkan kalau mengejutkan karena di tengah pandemi ini kok bisa gitu, misalnya tiba-tiba keluar sebuah berita di mana kopi kenangan itu malah dapat pendanaan lagi. Nah itu cerita dong, itu gimana gitu, nggak kebayang gue tuh. Mungkin sama yang udah familiar sama investment, kan kalau semua hal investment itu di close itu kan nggak dalam waktu 2-3 bulan ya. Itu mungkin prosesnya for sure itu lebih dari 6 bulan yang lalu gitu. Jadi udah mulai dari due diligence, kita harus dicek segala macam. Memang di saat COVID-19 ini banyak pertimbangan yang lebih diberatkan dari discussion sebelumnya gitu sama calon investor. Jadi yang kita lakuin adalah kita tetap fokus dari target utama sebelumnya, perkembangan bisnis, terus kita strateginya mau seperti apa, dan funding itu akan digunakan untuk apa. Banyak dari hal-hal yang sebelum COVID itu udah dijelasin, lalu tiba-tiba ada pertanyaan tambahan baru yang komitmen baru yang ditambahkan oleh investor gitu. Oh, kalian during ini bisa seperti apa? Dan itu yang kita juga realistically jadi bukan jual mimpi ya. Jadi kayak benar-benar ini yang akan kita jalanin. Kita benar-benar komit. Kita juga we were profitable juga since the beginning. Jadi mereka kan juga cek kan semua financial related data kan. Nah itu mereka juga convinced it's a healthy business. Kita juga nggak aggressively burning di mana-mana. Kita growth-nya juga very healthy, both in supply and in demand. Itu benar-benar kita juga jaga gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya yang kita bisa convince untuk mungkin dari saat kayak COVID-19 ini kita
lebih fokus ke supply. Karena kan kalau ada beberapa barang yang harus demand-nya mungkin jadi terbatas, jadi kita harus mulai pinter-pinter nih kayak butuh berapa demand forecast supply forecasting gitu-gitu. Lebih ke situ sih. Ya itu prosesnya cukup lama. Terus kita memang announce-nya di tengah-tengah yang lagi keadaan kayak gini. Dan jadi di situ kita memang komitnya memang sebelum funding itu kita juga do a lot of CSR kan. Jadi banyak donasi yang kita lakukan to make sure perekonomian tetap jalan gitu. Dari sisi kita donasi APD ke banyak rumah sakit gitu. Terus even cups, like small things yang kita juga make sure kayak to keep the perekonomian ini tetap jalan gitu. Tetap muter lah gitu. Jadi maksudnya banyak juga inisiatif-inisiatif yang dilakukan memang untuk apa ya ibaratnya untuk sesama lah ya gitu maksudnya. Iya, untuk kita apa ya, to be honest memang kan kita bisa dibilang pasti terdampak dan sama-sama susah juga lah gitu kan. Betul. Pengen cepet-cepet lah ya gitu. Pengen cepet-cepet selesai ya. Iya gitu kan. Jadi sebenarnya kan at the end berarti jawaban dari pertanyaannya itu sebenarnya bukan kebetulan aja di announce-nya itu pas lagi pandemik ini gitu pas ya. Pas lagi pandemik, betul. Tapi bukan kita mulainya pas pandemik. Tapi yang tadi ya, berarti sebenarnya dari apa yang sudah harapannya investor yang sebelum pandemik ini ibaratnya disusun itu berarti berubah ya, karena kan bertambah malah bukan berubah. Bertambah bukan berubah. Iya, bertambah. Iya, jadi on top of yang kalian udah visi nih ya, karena kita punya visi misi, terus vision kalian udah kayak gini, dengan kondisi sekarang, apakah itu reliable, apakah itu bisa diimplement, ya seperti itu yang kita, ada sedikit tweak dari strategi kita yang kita harus ubah, melihat kayak kita nggak tahu kan ini kondisi seperti ini akan sampai seberapa lama gitu. Jadi kita asumsi mungkin ini berakhir di bulan Desember, the new normal will be in December lah gitu. Itu benar-benar kayak pessimistic or even optimistic ekspektasi gitu. Jadi kita juga kayak dari supply, dari manpower-nya juga kita make sure jangan sampai kehilangan pekerjaan kayak gitu-gitu. Jadi sampai kapan kita bisa sustain in this environment gitu. Itu strategi yang tiba-tiba harus berubah dan bertambah. Di saat ya? Iya bertambah. Gue kira tadi berkurang loh, enggak ya, bertambah ya? Bertambah karena kan pasti harus kayak mungkin nggak nih dengan plan kalian yang sebelumnya kayak gini dan kondisi seperti ini, apakah ini benar-benar bisa dijalanin atau ini benar-benar visible, dia bilang itu. Terus ya ada beberapa adjustment yang kita harus lakuin sih. Emang visinya tadi apa sih? Gue nggak tahu soalnya. Maafin ya. Expansion ke Southeast Asia sih, ya. Southeast Asia. Ya. I see. Keren sih. Keren, cuma during COVID ini agak bingung gue. Gimana nyambungin itunya gitu, nyambungin talinya itu nggak kebayang gue. Nah, makanya itu yang dia bilang, makanya nggak dikurangin, tapi malah ditambahin kan. Karena during ini pasti kan ada beberapa hal yang harus dikalkulate, harus di-adjust. Iya. Jadi ya, banyak yang di situ pertimbangan. Makanya agak cukup lama sih prosesnya untuk close-nya. Untuk close-nya? Oh, ya. Maksudnya, I see. Ya. Nah, gini, Sin. Ini kan di Foodpreneur ini juga banyak juga yang teman-teman juga dari UKM lah gitu. Maksudnya, sebenarnya kemarin tuh gue dapet banyak pertanyaan sih sebenarnya, karena kan ini udah agak buat teaser sebenarnya. Memang nggak gue publish dulu, gitu, tapi udah buat teaser gitu. Gue bilang, gue mau ngobrol nih sama kenangan gitu kan. Nah, banyak sih yang kemarin juga pada nanya-nanya gitu. Mbak, tanyain dong, itu maksudnya gimana sih caranya? Kok, maksudnya tadi yang lu bilang juga kan, nggak tahu deh, waktu dapat pendanaan pertama tuh kan pasti jumlah rumah mantannya juga nggak like udah 50 kan, enggak kan gitu, pasti angkanya juga masih kecil gitu. Nah maksudnya teman-teman ini juga sebenarnya pengen nanya gitu, sebenarnya ada nggak sih misalnya mungkin lebih ke tips atau pesan lah gitu, maksudnya caranya tuh gimana sih, lebih ke singkat tapi
apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Um, open to ini sih, open minded apa yang harus dilakukan untuk biar bisnis supaya sustain. Kita harus explore so many things sih. Jadi memang pasti banyak hal-hal yang kalau kita ngelakuin A, cobain aja dulu gitu. Berhasil nggak? Kalau nggak berhasil ya udah kita coba yang B. Benar-benar kayak creativity on how to kayak innovate atau evolve dari keadaan yang sekarang gitu dengan kondisi brand yang udah dipunya sebelumnya. Jadi ya makanya kita kayak tadinya kita nggak berencana untuk ngeluarin menu jamu kan. Ya udah kita harus ngelakuin deh. Kita harus ngelakuin pokoknya ya imun booster. Kita juga ada vitamin C booster yang bisa jadi additional topping gitu. Jadi benar-benar kita sesuatu open dengan sesuatu yang bisa ngeboost atau support dengan kondisi yang kayak sekarang. Support ke customernya, which is the immune booster tadi sama jamu, support ke bisnisnya sendiri. Oh ya udah kita harus buka fitur delivery di app gitu. Yang penting biar kita bring semuanya closer gitu ke customer gitu. Banyak adjustment yang memang kita harus open minded aja. Bahkan kayak gerilya, yaudah mungkin kita kontak mereka lewat WA untuk tawarin atau hal-hal yang mungkin dijadiin sehari-hari. Misalnya obrolan biasanya kita pakai WA, itu paling WhatsApp udah paling sering dipakai kan. Nah, gimana caranya kita nge-reach mereka melalui itu? Jadi benar-benar harus open minded on whatever opportunity yang mungkin bisa jadi channel sales terbaru buat ngedukung supaya sustain bisnisnya. Berarti sebenarnya Kopi Kenangan pun dalam rangka survival mode itu tetap ujung-ujungnya melakukan juga ya sebenarnya japri-japri orang via WA tuh dilakukan juga ya? Itu lebih ke family and friends sih, kayak kita punya kayak yang seliter gitu. Jadi benar-benar yang kan itu juga kayak pesan berantai, mereka juga maybe spread the love, spread the good news to your WhatsApp group kayak gitu-gitu. Bener-bener gerilya deh. Apapun yang dilakukan. Ya. Nah tapi ini sih, Sin, ada nggak misalnya kan kalau temen-temen di foodpreneur juga banyak yang masih stage-nya itu masih startup ya, baru mulai misalnya. Ada nggak misalnya bisa nggak kasih sedikit pesan lah saran sama mereka yang misalnya baru mulai nih, kan kalau kita lihat Kopi Kenangan kan growth-nya juga cukup cepet ya, maksudnya pesat lah gitu. pesat melesat gitu. Gitu. Nah kalau misalnya mereka maksudnya gini, tapi gue juga tahu itu bukan sesuatu yang mudah ya. Maksudnya kita kan di luar biasa ngeliatnya, wih keren ya gitu, bisa cepet banget gitu. I know itu juga bukan sesuatu yang gampang, bukan cuma yang gitu doang gitu, nggak gitu. Susah. Gitu. Pasti struggling juga lah di dalam gitu. Cuma kan banyak teman-teman juga yang baru mulai itu kan bener-bener have no idea banget gitu. Maksudnya gue gimana gue bisa growth, misalnya let's say kalau misalnya ngomongin tentang benchmarking lah gitu, gimana sih caranya growth seperti Kopi Kenangan, maksudnya bisa sepesat itu, secepat itulah, maksudnya bener-bener accelerate-nya kan cepet banget tuh gitu, maksudnya dibandingnya bisnis normal lah bisa dibilang gitu. Kan apalagi lu udah maksudnya nggak tahu deh, udah seriesnya udah ketiga yang gua nggak salah, bener nggak? Udah ketiga ya? Series B udah ketiga lagi kan. Nah jadi ada nggak sih maksudnya tips untuk teman-teman startup agar teman-teman ini bisa juga dapat investasi dari investor gitu kan? Gimana cara ngedeketinnya, atau misalnya mindset seperti apa sih yang harus mereka punya gitu kalau misalnya mau dapat pendanaan? Kalau untuk mendapatkan pendanaan sih, ini kita bicara sebelum kondisi yang sekarang ya. Jadi nggak ada COVID dulu dong, jangan. Nggak ada COVID dulu ya. Karena itu totally beda sih. Jadi kemarin kita cuman pemikirannya ya simple. Jadi benar-benar kalau memang mulai bisnis kita juga harus mikirin COGS-nya kayak gitu-gitu kan. Terus kita juga harus pikir kayak gimana nih kita bisa profitable terus tetap ada ruang untuk punya budget mempromosikan lah produknya. Tetap tapi di distribusi yang rasional. Jadi jangan sampai burning, jangan sampai merugi gitu.
awal-awal memang harus benar-benar optimal banget untuk spendingnya, mulai dari spending manpower, spending dari rental kayak gitu ya, ya small things yang kita benar-benar pikirin. Dan kita juga lihatnya mungkin emang dari awal mindsetnya memang untuk ngedapetin funding ya, bukan untuk dividen gitu. Jadi kita lihatnya kayak the value of the company. Jadi kita break even itu di tiga bulan. Setelah 3 bulan kita buka. 3 bulan. Itu Ya. berapa outlet ya pertama? Satu. 3 bulan ya. satu outlet. Satu outlet. Waktu dapat pendanaan pertama berapa outlet? 7 outlet gitu. Oh, 7 ya. 7 ya. Yeah. Berarti berarti itu bisa dibilang gini kali ya. Berarti itu lebih ke mindset dari awal banget lu bikin bisnis ini gitu, bikin bisnis ini. Berarti emang mindsetnya itu gue pengen target investor gitu ya? Ya, betul. Emang dari awal seperti itu ya? Dari awal seperti itu. Jadi dari awal kita pengen kan bisnis model beda-beda kan. Jadi yang memang kita set buat kepikiran bisnis modelnya untuk dapetin investment gitu, funding, value of the company. Jadi ya memang kita benar-benar setelah profitable kita nggak ngambil untung langsung ke foundersnya, enggak, tapi kita puterin lagi buat buka outlet baru gitu. Jadi memang dari setahun pertama ya memang nggak ada penghasilan masuk buat foundersnya. Jadi benar-benar untuk di perputaran bisnis aja gitu. Ya. Berarti ya itu sih ya, lebih ke mindsetnya kali ya. Jadi mindsetnya awalnya mau kayak apa gitu, mau bisnis ini mau dibawa kemana. Nah, kalau mengenai growth sendiri tadi, growth gitu kan, itu sebenarnya salah satu salah satu faktor investor itu mau invest itu kan sebenarnya karena growth-nya, bener nggak sih gue? Bener nggak? Iya, karena growth-nya sama kayak di samping growth juga ini healthy nggak growth-nya, kan ada orang growth yang wah ini expanding kemana-mana tapi ternyata financialnya kurang healthy gitu, jadi burning, jadi minus segala macam. Jadi kita juga banyak unsur yang sebenarnya yang diperhatikan sama investor, mulai dari foundersnya itu yang paling utama buat mereka. Apakah seberapa eligible sih foundersnya ini untuk, dan seberapa committed dan dedicated mereka terhadap bisnis, karena kan ini ibaratnya orang taruh uang di bisnisnya kan, jangan sampai nanti orangnya lari terus jadi irresponsible gitu. Jadi mereka juga through background check ke semua foundersnya, terus kayak experience dari foundersnya kan, tiap founders pasti punya skill sama kayak expertise di bidang masing-masing gitu. Sedalam apa, seniat apa, dan sededicated apa foundersnya ini terhadap bisnisnya itu sendiri. Itu yang pertama yang mereka lihat. Terus baru kedua ya bisnisnya sendiri itu profitable enggak, ada potential growth-nya seperti apa, market size-nya ada enggak, siapa target marketnya, size-nya itu apakah besar gitu, possible untuk scale-nya bisnisnya, dan seberapa cepat bisa scale up the business. Berarti balik-baliknya lagi lebih ke konsep bisnis ya, model bisnis, konsep bisnis ya. Gitu. Nah, betul. Terus kalau tadi kan sempat disinggung-singgungnya tentang founders ya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau investor itu sebenarnya lebih prefer lebih prefer foundersnya yang banyak atau yang sedikit sih sebenarnya, atau ada nggak sih jumlah ideal gitu, misalnya maksimal berapa gitu? Jumlah ideal sih enggak ya, cuman yang mereka lihat adalah sinergi bertiga foundersnya, complementary each other atau enggak gitu. Terus gimana hubungannya ya. Jadi mungkin yang satu bagus banget di business side, yang satu driven banget, yang satu realistic. Nah itu kan complement each other kan. Karena yang satu kan very kayak dreamer segala macam. Yang satu realistic enggak, harus benar-benar keep our feet on ground. Jadi the balance of the founders, dynamic-nya itu seperti apa, itu yang dilihat. Jadi no matter berapa, mau 10 mungkin, tapi mungkin 10 juga kebanyakan kan, dinamiknya jadi berubah gitu. Mereka juga mungkin analyze potential conflict between amongst founders gitu. Ya. Berarti tadi sebenarnya untuk ibaratnya untuk tips awal lah untuk bisa menarik investor itu, yang pertama founders, yang kedua model bisnis kali ya.
gitu. Yang Ya, ketiga itu adalah sebenarnya potential marketnya kan, apakah dia ya bisa growth, potential growth. Ya, apakah dia bisa scalable scalable dan mungkin bisa apa ya, cepet kali ya ya, gitu. ya, Sama mungkin nggak sih yang ketiga itu lebih ke financial checking juga ya dari ya. mereka kan Pasti gitu. mereka ada financial checking karena kan mereka harus lihat kan sebelum sebelum close funding kan ada due diligence, semuanya dicek, every single line itu pasti dicek gitu. Ini pengeluaran kemana, make sense atau tidak. Terus portionnya dari budget yang kalian biasanya running nih sebulan itu kemana aja porsinya. Terus as the business growth, mana aja yang komponen dari ini yang variable yang bakal naik banyak atau fixed cost-nya sebenarnya berapa base-nya untuk satu outlet running satu outlet kayak gitu itu diliatin banget sih. Hmm. Nah, terus sebenarnya apa? Ini kan masih ngomongin tentang investasi karena sebenarnya kemarin tuh banyak banget yang nanya-nanya, makanya gue lebih Ya, condongnya ke sana ya gitu karena ini ya. yang paling hot issue lah, hot issue gitu. Apa? Tapi sebenarnya berarti kalau misalnya kita sebagai startup, bukan startup lah, maksudnya sebagai orang yang baru mulai usaha itu tuh bener-bener wajib banget ya ngerti tentang keuangan ya. Bener nggak jadi Um, bulannya? Enggak, sebenarnya kita juga buta, tapi kita learning by doing. Jadi tanya-tanya orang, jangan malu terlihat kayak ih itu orang nggak tahu apa-apa gitu. Enggak. Jadi benar-benar kayak ya, apa sih? Jadi apapun yang kita nggak ngerti tanya lagi. Terus kalau udah dijelasin nggak ngerti tanya lagi. Jadi sampai ngerti itu semua kita bertiga benar-benar belajar itu dari ibaratnya dari scratch lah ya. Sampai sekarang pun banyak banyak hal yang um, atau terms dari financial terms kayak gitu-gitu yang apa sih kita cari sendiri benar-benar um, nggak harus literacy of financial ini nggak harus kayak udah advance juga, cuman harus ngerti kayak um, ini ini hal yang positif untuk dilakuin atau enggak, ini rugi atau enggak, kayak basicnya aja. Cuman pasti kemarin juga kita punya kayak uh, teman yang bisa bantu untuk kita tanya-tanya. Jadi memang memang nggak butuh dana lah, tapi kita kayak pasti punya teman yang jago di finance atau jago di legal kayak gitu-gitu yang kita benar-benar dig deeper apa sih sebenarnya ini komponennya apa aja kalau di financial kayak gini, terus yang di consider healthy itu seperti apa kayak gitu. Nah, terus ini satu lagi yang kemarin juga cukup menarik dan banyak yang nanya itu adalah gimana caranya kalian menjangkau si investor itu gitu. Maksudnya kenalannya lewat apa sih gitu? Gampangnya gitulah. Iya, kalau yang Alpha JWC yang awal itu kita dikenalin. Jadi dikenalin sama temen. Jadi mereka kayak dia tuh kayak jodohin kayak oh by the way you looking for apa kak? You looking for startup kayak gini. Terus oh you looking for investor. Oh I know someone who's looking for investor. I know someone who's looking for kayak investment. Nah itu dijodohin di situ. Jadi memang awal-awalnya kebetulan some of us tuh udah familiar sama startups. I myself kan udah dari 2012 di ya sorry di Halo? halo. Putus. Diulang. Iya. Ya, jadi udah dari 2012 jadi udah sempat ikut beberapa acara networking, startups, terus networking itu penting banget sebenarnya buat ketemu sama investor. Jadi dari teman dikenalin atau datang ke acara networking tech startup kayak gitu-gitu. Itu yang cara ketemunya. Berarti kalau yang di pendanaan yang kedua sama yang ketiga itu juga benar-benar purely karena networking ya? Karena kenal, karena dikenalin teman? Kalau yang kedua enggak. Kalau yang kedua itu karena they heard us on the news. Oh, I see. Gitu. Jadi kita harus setelah kita mungkin punya legitimasi. Oh ini udah ada apa pendanaan awal. Terus kita juga harus bikin press release itu gunanya to keep us afloat lah di business people. Jadi benar business community, creating press release, keluarin press release sering-sering, kayak
kita tuh bisnisnya udah semana sih growth-nya kayak gitu-gitu. Jadi itu yang sebenarnya karena kan mereka juga sambil nge-charge ya. Iya, nggak apa-apa. Ah, nggak, karena kan itu juga sebenarnya mereka juga baca berita gitu. Itu yang investor kan pasti punya baca berita sehari-hari, dan dari Iya. situ kita harus keep ourselves above the radar. Gitu. Berarti emang harus sering-sering muncul media kali ya? Iya. Jadi mungkin awal-awal juga kayak punya media relations itu sangat penting juga gitu. Nah, ya benar-benar. Aku coba buka beberapa yang pertanyaan ya, bentar aku coba baca ya. Boleh. Ini sebenarnya agak basic tapi nggak apa-apa karena gue juga pengen tahu jadinya apa strategi kopi kenangan saat akan membuka cabang baru. Ini nggak lagi ngomongin COVID berarti. Oh, nggak lagi ngomongin COVID. Biasanya lebih kayak kita lihat dulu demand di sana gimana. Terus kita juga kan punya banyak partner seperti food aggregator. Kita lihat kayak, oh, by the way kalau misalnya misalnya gitu di Palembang yang search buat kopi tuh berapa banyak sih gitu. Ada berapa banyak orang yang search keywords kopi gitu di daerah tersebut. Nah itu yang kita lihat, oh ya kita memang harus do a lot of research sebenarnya. Kayak demand-nya ada apa enggak. Terus karena kan kota itu pun juga ada tier 1, tier 2, tier 3. Apakah harga segini itu terlalu mahal buat kota A? Karena kan banyak lokal di sana juga yang kompetitif kan harganya. Jadi itu yang banyak pertimbangan di situ yang kita lihat untuk buka outlet baru. Berarti sebenarnya nggak melulu harus buka di sebuah titik tertentu, di kota tertentu ya, kalau misalnya demand-nya nggak terlalu oke untuk digarap. Iya. Soalnya kalau nggak ya kita buka terus ternyata find out ternyata nggak jalan, gitu. Nah, itu kan juga nggak bagus gitu buat the business. Oke. Ini ada pertanyaan kedua nih dari Dimski. Kak, kenapa Koken lebih milih kelola sendiri dibanding di franchise, Kak? Salam dari Palembang. Wah, orang Palembang. Pas banget bahas Palembang. Kenapa? Karena kita juga memang balik lagi ke bisnis modelnya. Bisnis modelnya dari awal adalah kita mau mencari investment kan. Jadi benar-benar buat startup lah yang kita, kalau franchise itu agak susah. Kalau kita mau justify ourselves ke investors gitu. Makanya mungkin dari sisi itu dan dari sisi kayak lebih mudah untuk QC juga gitu, untuk jaga kualitas produknya. Bahkan sekarang aja walaupun pegang sendiri susah juga ya untuk maintain quality controlnya untuk setiap produk. Tapi kita pikir much easier sih untuk manage sendiri, dari semuanya ke kontrol, dari kualitasnya, dari informasinya, dari komunikasi dari head office ke outlet itu lebih gampang untuk di manage. Kalau itu pertimbangan yang kita pikirin kenapa kita mau pegang semuanya sendiri. Lebih ke controlling berarti ya? Iya, lebih ke control of information, control of products kayak gitu-gitu. Sama tadi kan disebutin ya, sebenarnya kalau modelnya franchise itu berarti sebenarnya nggak terlalu menarik untuk investor ya, atau gimana? Menarik, cuman mungkin lebih kayak karena kalau dari investor kan juga lihat dari control of financialnya juga kan, itu akan banyak pertimbangan dari sisi mereka. Karena kan kalau misalnya franchise, that means you handed over your brand to someone who bought your franchise gitu. Jadi itu yang mungkin jadi pertimbangannya, that will be out of your control. Jadi bagaimana nih kita bisa manage our investment yang kita udah kasih ke kalian, dan how you can manage that kalau itu udah dibeli ibaratnya sama yang lain gitu. Jadi balik lagi tarikannya controlling lagi ya sebenarnya. Iya, karena kan lebih ke gimana kita bisa manage growth-nya, scalability-nya kayak gitu-gitu. Nah, terus ini juga tadi ada yang nanya terkait dengan produk yang baru. Itu kan kemarin sempat ngeluncurin produk jamu. Tadi kan juga udah sempat disebutin ya. Tapi mungkin lebih ke immunity booster, nggak pon-pon gitu ya. Iya, nggak pon-pon. Nah, ya makanya. Nah, waktu ada keputusan untuk
keluarin menu jamu ya, itu ada step-step misalnya test the water dulu atau mungkin survei dulu atau misalnya trial beberapa outlet dulu atau langsung jeger semua aja langsung keluarin. Kalau series jamu itu kita treatmentnya kayak launch produk sebelumnya aja. Jadi memang langsung semuanya kita keluarin. Tapi sebelumnya pasti kayak kita minta internal team buat coba dulu, lihat dulu kayak dari sampel sekian ratus orang, berapa orang yang suka dengan menu A, menu B, menu C gitu. Jadi itu dicobain ke tim sendiri sih sebenarnya. Oh, justru dicobainnya ke tim sendiri ya? Ya. Apa maksudnya nggak apa ya? Tapi restricted, maksudnya gimana ya? Maksudnya dicobain dulu ke misalnya 5 outlet dulu atau enggak? Enggak lah. Kalau launch produk ke semuanya langsung. Nggak semuanya langsung semuanya. Cuma mungkin tadi ya cuma baru di Jakarta sama apa tadi? Sorry kayaknya nggak semua itu, ya. Itu kalau fitur delivery atau enggak kenangan seliter, karena kan kita ngelihat demand-nya ada enggak. Mungkin kalau di luar non Jabodetabek PSBB mungkin social distancing nggak seketat di Jakarta atau di Jabodetabek. Jadi kita lihat dulu nih demand-nya. Oh ternyata banyak orang yang request di sosmed. Kita juga nge-track sih kayak berapa orang sih yang request supaya produk ini ada di kota lain gitu. Nah begitu kita pikir oh ini udah memenuhi standar buat launch di semua kota, ya udah kita launch aja deh semuanya karena udah banyak orang yang tanya gitu. Memang udah ada demand-nya, udah proven. Baru kita launch. Berarti ini kedepannya sebenarnya si jamu ini masih punya kemungkinan ya akan jadi permanen ya di Kopi Kenangan, bener ya? Nggak cuma pas COVID saat aja ini kan? masih seasonal. Saat ini masih seasonal, tapi nggak menutup kemungkinan kan ya sebenarnya ya? Iya, kalau demand-nya memang stabil terus tetap increasing ya kita pasti akan menambahkan terus gitu untuk the menu untuk jadi permanen. Ya. Oke. Terus coba aku lagi buka pertanyaan sebentar ketika. Ya itu tadi ketika jamu. Oke. Ada sih. Oh ya, teman-teman ini kan ada juga beberapa pertanyaan yang kalau aku baca sih sebenarnya kurang related ya sama tema kita hari ini gitu kan. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang memang pertanyaannya belum saya bacain, belum saya jawab gitu, itu sebetulnya bisa juga gabung di community-nya Foodies di Telegram channel gitu. Cara ikutannya nanti bisa lihat linknya itu ada di bio-nya Instagram Foodies. Kita di Foodies rajin banget gitu bagi-bagi apakah itu e-book, apakah itu artikel. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau misalnya hari ini nggak dibacain, belum dijawab sama Cynthia gitu kan. Gitu. Jadi bisa langsung aja tanya di Telegramnya Foodies. Aku coba baca lagi ya si ininya. Sebentar. Soalnya banyak sih yang pada ini ada juga yang sebenarnya nggak nanya sih, tapi mana ya tadi dia bilang cuma mau nggak mau nanya, cuma mau komen Kopi Kenangan benar-benar the best rasanya dibanding brand lain. Nah, ini fans nih kayaknya, fans berat nih. Terima kasih. Terus Kak, apakah benar Jay-Z menyuntik dana ke Kopi Kenangan? Halah, bagaimana bisa seperti itu? Maaf kalau sudah dijawab. Aduh, ini spesifik banget. Pertanyaannya udah mulai dari Desember, banyak banget yang nanya. Ya, untuk jawab benar apa enggak benar, tapi lebih ke anak perusahaan Jay-Z Investment yang dimiliki oleh Jay-Z. Ya, yang dimiliki oleh Thrive. Ya. Lebih ke perusahaan investmentnya ya, maksudnya dianya sendiri mungkin personally mah enggak gitu, personal mah enggak gitu. Jadi fund manajernya yang kita ngobrol sama fund manager ya gitu. Nah ini ada lagi nih yang nanya, apa bisnis kuliner yang akan maju ke depan sehabis COVID, gimana perkembangan minuman kopi ke depan? Mungkin dia mau nanya lebih ke depannya Kopi Kenangan itu akan ibaratnya kalau scalable mah pasti gitu, tapi ke depannya Kopi Kenangan ini akan bisnisnya itu akan seperti apa sih gitu? Apakah model bisnisnya mungkin nggak menjadi baru atau dia tetap model bisnisnya sama, cuma mungkin nanti ada perubahan di dalam internalnya atau gimana? Model bisnisnya sih sama, cuman kayak
sales channels-nya aja yang kita buka baru banyak. Jadi for now channel sales-nya adalah kayak kita nyediain delivery di aplikasi, itu salah satu quick solutions yang kita udah solve untuk sekarang gitu. Oke, berarti lebih ke ini ya apa? Ya maksudnya kalau secara bisnis mah tetap gitu tetap jualan kopi gitu ya, nggak akan jadi jualan baju gitu kan? Nggak jadi jualan baju, nggak jualan. Iya. Gitu, tapi mungkin tapi mungkin kedepannya yang akan lebih banyak itu adalah saluran-saluran di mana si kopi kenangan ini bisa dibeli gitu kan ya? Ya, jadi lebih convenient saja buat orang-orang sih, buat customer. Jadi mungkin untuk sekarang yang baru dari si kopi kenangan ini kan lebih ke bisa dibeli delivery lewat apps-nya, karena kan kalau dulu cuma pick up aja ya. Ya, gitu, sekarang lewat apps bisa bisa diantar sampai rumah kan? Betul. Gitu. Oke, coba aku mau buka lagi. Oh ya, Sin, by the way ini kan sebentar lagi waktunya juga sebentar lagi akan habis. Jadi gue pengennya sih nggak sampai mati. Oke, ini ada lagi nih satu pertanyaan terakhir lah. Apa yang menjadi unique selling proposition kopi kenangan yang membuat bisnis ini sustainable? Constant innovations, terus kita juga manage take every feedback dari customer, dari business partner itu very seriously. Jadi kita langsung, kalau dikasih feedback, kita langsung reflect ke diri sendiri, apa yang harus kita improve. Jadi keep improving products, keep innovating your products. Kalau memang misalnya, kopi kita udah cukup, hero productsnya udah cukup strong, let's explore to another beverage lah, misalnya boba. Nah, kemarin kita juga reflect di es susu boba gula aren. Jadi jangan tetap terbuka sama jangan mentang-mentang namanya kopi kenangan kita cuma jualan kopi, enggak. Sebenarnya di dalam situ juga ada kok kita bisa cater buat non coffee drinkers. Berarti tapi tetap basicnya tetap di drink ya, di minuman. Ya, di minuman. Ya. Nah, Sin, ini pertanyaannya udah habis gitu. Cuma ini terakhir banget dari gue minta ini kasih dong pesan-pesan buat teman-teman UKM untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Silakan. Tetap semangat, jangan patah semangat dengan keadaan yang sekarang, karena percaya semua, mau itu bisnis besar, bisnis kecil, itu pasti ke-efek dengan situasi yang sekarang, dan tetap positive thinking. Kalau bisa memang harus di-adjust bisnisnya, open minded untuk adjustment apa yang perlu dilakuin gitu. Keep innovating, improving your products, the quality of products, hygiene juga perlu penting banget, apalagi di saat yang kayak gini. Jadi jangan patah semangat gitu aja sih. Jangan patah semangat ya, intinya itu ya gitu. Yeah. Oke, kalau gitu thank you banget buat Cynthia. Oh ya, ini ada satu info sebenarnya dari tim Foodies. Itu sebenarnya kita ke depannya nanti tanggal 4 Juni akan ada webinar Foodies Online. Webinar Foodies Online Class, FOC 3, kita nyebutnya, speakernya Syamsul Arifin, CEO Global Reliance International, Food Safety dan Quality Expert. Jadi buat teman-teman, judulnya itu lebih ke frozen food, ready to cook dan ready to eat gitu. Jadi benar-benar peluang bisnis, regulasi, dan produksi kan banyak yang bertanya-tanya karena sekarang semua orang kayaknya pada produksi frozen gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan webinar Foodies Online Class itu juga bisa kontak ke tim Foodies langsung gitu, bisa DM di Instagram ini. Oke, paling itu aja. Thank you banget Cynthia udah hari ini mau nemenin gitu kan, ngobrol 1 jaman. Semoga nggak kapok ya Sin ya, nanti kalau bisa diminta sharing-sharing lagi gitu. Oke, mungkin buat teman-teman segitu dari saya. Tetap ikutin Foodies Live Instagram. Setiap seminggu kita biasanya di jam 8 malam dan jam 16, tapi bisa ada bisa enggak ya, tapi yang rutin itu biasanya di jam 8.15 malam. Oke, itu aja. Terima kasih Cynthia. Dadah. Terima kasih. Bye.